إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه ولذرياته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih diberikan dan dikaruniakan Allah kepada kita. Pada malam hari ini merupakan pertemuan perdana kita setelah kita menikmati utlah Idul Fitri ya. Hari liburan hari raya ya. Yang pulang kampung ya kan. Yang terpacak di duri terpacak juga ya. InsyaAllah kita akan melanjutkan di surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Kebetulan tadi nggak sempat fotokopi mas. Nah itu. Jadi dia mendengar aja lah mas ya. Salah berapa tak? Lewat. Sampai? Nah. Di ayat 155 kita sampai di potongan kata wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Jadi kata Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit daripada rasa takut, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta, wal anfus, dan harta dan jiwa-jiwa dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi di situ ketakutan muncul dari adanya ancaman musuh, lapar karena kekurangan daripada makanan, ya kan? Namun di situ takut dan lapar itu hanya sedikit saja yang Allah berikan. Nah, sedikit. Itu pun sudah mencemaskan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta-harta.
diuji daripada kekurangan harta-harta. Wa hadza yashmalu jami'an naqsi al-mu'tari lil amwal. Jadi ketika Allah mengatakan wa naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta-harta itu apa maksudnya? Dan ini yashmalu, mencangkup, jami'an naqsi, keseluruhan daripada kekurangan al-mu'tari lil amwal, yang menanggalkan harta. Itu diuji kita. Bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta-harta. Mencangkup apa? Seluruh kekurangan yang menanggalkan harta, menghilangkan harta. Min hawaiha samawiyatin, ya, min hawaiha, dari bahaya-bahaya yang dinisbatkan kepada langit. Turun bencana dari langit yang dapat memusnahkan harta. Apa misalnya? Dari langit, hujan, ya kan? Nah, meteor jatuh, petir, dan sebagainya. Itu ujian. Wa gharaqin, termasuk juga tenggelam. Bahaya-bahaya tenggelam. Wa dhaya'in, hilang. Wa akhdhi zalamatin, dan akhdhi zalamatin ini dirampas, ya, merampas harta kita itu dirampas oleh orang zalim. Lil amwal, bagi harta-harta. Jadi wa akhdhi zalamah, merampas harta, dari bahaya-bahaya di mana harta kita tuh dirampas oleh orang yang zalim. Nah, ini semua termasuk ujian yang dapat mengurangkan harta manusia. Ya, termasuk tadi apa? Bahaya langit, bahaya tenggelam, bahaya hilang, bahaya pengambilan secara paksa terhadap harta. Minal siapa? Ya, akhidh zalamah tadi, merampas tadi. Bahaya daripada merampas terhadap harta tadi. Minal mulukidh zalamah, dari raja-raja yang zalim, yang mengambil harta manusia secara paksa. Wa qatta'it tariq, apa itu? Pembegal, perampok di jalan, pemutus jalan, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Nah, ini termasuk ujian, ya. Wal anfus, kurang jiwa, kekurangan jiwa. Apa itu? Ai dhahabil ahbabi minal auladi wal aqaribi wal ashabi, hilangnya ahbab, orang-orang yang dicintai, lenyapnya orang-orang yang dicintai, meninggalnya orang-orang yang dicintai oleh manusia. Minal aulad, anak-anak, dari anak-anak, wal aqarib, kerabat-kerabat, ashab, sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan orang tersebut, pasangannya, ya. Wa min anwa'il amrad fi badanil abdi, dan dari bermacam-macam penyakit pada badan hamba. Ini juga ujian yang Allah katakan, benar-benar kami akan menguji manusia tadi. Jadi manusia itu yang hidup dalam satu keluarga, satu saat akan mengalami kematian. Ini kata Allah sesuatu yang akan diuji manusia dengannya. Au badani man yuhibbuhu
penyakit-penyakit yang muncul pada badan orang yang ia mencintainya. Nah, ini namanya ujian Allah. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Ujian juga. Apa dia? Al-hubub wa thimarin nakhil wal ashjari kulliha wal khadir bi bardin au baradin au haraqin au afatin samawiyatin min jaradin wa nahwihi. Apa tuh? Kekurangan buah-buahan, ail hubub, kekurangan biji-bijian. Padi ditanam ya kan, tiba masa panen datang banjir. Akhirnya tak maksimal panen, gitu kan? Nah, itu dia. Ini ujian. Wa thimarin nakhil, buah kurma. Nah, tak sesuai dengan yang ditargetkan. Wal ashjari kulliha, dan pepohonan seluruhnya. Buah sawit ya kan, melimpah, harga murah kan itu. Wal khadir, apalagi rerumputan, kurang rerumputan sehingga binatang-binatang ternak susah mencari makan. Bi bardin au baradin, dengan sebab dingin atau salju. Dengan sebab dingin atau salju sehingga menjadi kurang deh. Au haraqin, dengan sebab kebakaran. Au afatin samawiyatin, wabah dari langit, wabah langit. Menjarat, berupa belalang. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Jadi kalau sudah belalang itu datang, dia membawa apa namanya? Membawa sesuatu telur, menghasilkan ulat dan merusak tanam-tanaman yang dihinggapi belalang tersebut. Nah, ini termasuk sesuatu yang kadangkala Allah uji seseorang dengan perkara tersebut. Nah, gitu ya. Fahadhil umuru la budda an taqa, kata beliau. Maka perkara-perkara ini la budda an taqa, tidak dapat tidak bahwa ia akan terjadi. Yang disebutkan itu rasa takut, lapar, kekurangan daripada harta, jiwa, buah-buahan, la budda an taqa, itu akan terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, gitu. Mungkin kadarnya yang berbeda, atau bisa jadi diri-diri manusia itu berbeda yang ditimpakan kepadanya menurut kehendak Allah. Kan itu kan? Li'anna al-'alim al-khabira akhbara biha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, li'anna al-'alim, karena sesungguhnya yang maha mengetahui, al-khabir ya, yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui, yang maha memberi berita ya, akhbara biha, telah memberitakan dengan ini perkara. Jadi kalau Allah sudah memberitahu itu, maka itu akan menjadi bagian dinamika kehidupan manusia tadi. Waqa'at kama akhbar, maka terjadilah perkara-perkara ini kama akhbara, sebagaimana yang Allah beritakan. Nah, itu dia. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan penyakit. Ada orang yang diuji dengan rasa takut. Ada orang yang diuji dengan gagal panen. Nah, jadi macam-macam ujian itu terjadi kepada manusia. Fa idza waqa'at inqasama an-nasu qismain, apabila perkara-perkara ini terjadi, maka terbagilah manusia kepada dua bagian. Tidak dapat tidak ya. Manusia akan terbagi kepada dua bagian.
jazi'ina wa sabirina. Jazi'ina berupa golongan yang berkeluh kesah, wasabirina dan golongan yang sabar, bersabar. Sabar ini nikmat ya. Walaupun namanya sobar ya kan, Sobaruddin. Kalau dia tak diberi nikmat sabar, tidak sabar juga. Nah gitu. Muhammad Sobar kan gitu kan. Nah gitu. Fal jazi' hasalat lahul musibatan. Nah, jadi kalau ada orang tertimpa musibah, dia berkeluh kesah, fal jazi' maka orang yang berkeluh kesah itu hasadat lahul musibatan. Tercapai untuknya dua musibah. Orang kalau datang musibah, dia berkeluh kesah, maka hakikatnya dua musibah yang akan dihasilkannya, akan dia dapatkan. Bukan satu. Kalau musibah pertama itu musibah, berkeluh kesah, maka di situ dapat dua musibah. Apa dia? Fawatul mahbub, hilangnya sesuatu yang dia cintai. Nah, ini yang pertama. Jadi hasalat lahul musibatan fawatul mahbub, berupa hilangnya yang dia cintai. Jadi kalau ada orang misalnya datang musibah, ya kan, sawahnya terendam banjir, habis semua, berarti apa? Harta padinya itu hilang. Itu musibah pertama. Wa huwa wujudu hadhil musibah, dan hilangnya yang disenangi tadi adalah wujudnya musibah ini, asal musibah. Yang kedua, wa fawatu ma huwa a'zamu minha, hilang sesuatu yang lebih besar dari musibah yang pertama tadi. Padi terendam, tak jadi panen, itu musibah. Tapi kalau orang berkeluh kesah, akan hilang darinya sesuatu yang lebih besar dari musibah itu. Nah, hilang pula lagi. Apa dia? Wa huwal ajru bimtithali amrillahi bis-sabr, yaitu pahala dengan menjalankan perintah Allah dengan cara bersabar. Nah, jadi kalau orang berkeluh kesah, musibah dapat, pahala tak dapat. Sudahlah, sawah ladangnya tak panen, tak dapat pahala pula. Nah, itu namanya al-jazi', orang yang berkeluh kesah. Tapi fafaza bil khasarah, fafaza bil khasarati wal hirman, maka orang yang jazi' tadi sukses dengan kerugian dan terhalang. Nah, itu dia mendapatkan sesuatu ya, hasil apa namanya, kesuksesannya dengan kerugian dan terhalang dari mendapatkan kebaikan. Nah, itu dia. Wa naqsin ma ma'ahu minal iman, dan kekurangan terhadap sesuatu yang bersama dengannya daripada iman. Jadi dia itu ada iman, gara-gara berkeluh kesah maka imannya itu turun, lemah, kurang kekuatannya. Wa fatahu sabru waridha wasyukran, hilang daripadanya apa? Kesabaran, keridhaan dan kesyukuran. Wa hasala lahu sukhtu ad-dallu ala shiddatin nuqsan, ya, ala shiddatin nuqsan, dan tercapai terhadapnya apa? Kemurkaan dari Allah. Ad-dal yang menunjukkan ala shiddatin nuqsan, bersangatan kekurangan ia akan iman. Jadi itulah, kalau kita tuh berkeluh kesah ketika musibah datang, sebenarnya kita tuh sudah dapat dua musibah. Makanya kita kalau dapat musibah, jangan sampai musibah itu menjadikan munculnya musibah yang lain. Itu dia. Ya sudah dijelaskan Syekh tadi kan, gitu kan. Efeknya apa? Ke iman. Nah, gitu. Ujung-ujungnya ke iman.
Wa amma man waffaqahu Allahu lis-sabri 'inda wujudi hadhil masaib. Dan adapun orang yang Allah beri taufik ia. Allah berikan taufik untuk sabar. 'Inda wujudi hadhil masaib, ketika wujudnya musibah-musibah ini. Ya kan? Orang yang Allah beri taufik. Makanya di akhir-akhir ceramah sering kita dengar apa? Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Allah yang memberikan taufik kepada jalan yang lurus. Nah, fahabasa nafsahu 'anit tasakhuti qawlan wa fi'lan. Kemudian dia pun menahan dirinya dari dongkol, marah, emosi, ya kan? Dengan perkataan dan perbuatannya. Wahtasaba ajraha 'indallah, dia mengharapkan pahala musibah di sisi Allah. Ya kan? Wa 'alima, dan dia tahu annama yudrikuhu minal ajr bisabrihi a'zamu minal musibah. Lalu dia tahu. Jadi dapat musibah, dia tahan untuk tidak marah kepada Allah. Dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia tahu anna, bahwasanya ma yudrikuhu, apa yang ia temukan, ia jumpai, ia dapati minal ajri, ya, dari pahala, bisabrihi, dengan kesabarannya, itu a'zamu minal musibati allati hasalat lahu, lebih besar daripada musibah yang datang kepadanya. Itu dia. Kita aja ya kan, dalam masalah dunia aja gitu kan, kalau sudah katanya ada bonus di depan, itu rintangan dan halangan kita sabar itu. Yang penting bonus itu cair kan itu. Ini apalagi orang beriman. Kalau dia tahu pahala yang akan Allah berikan kepadanya dengan kesabaran, maka ini menjadi nikmat bagi orang yang Allah beri taufik tadi. Balil musibatu takunu ni'matan fi haqqih. Bahkan kata Syekh, orang yang Allah beri taufik itu, musibah itu adalah nikmat pada haknya, pada sisi dirinya, pada hak dirinya. Li'annaha sarat tariqan lihusuli ma huwa khairul lahu. Karena musibah itu menjadi jalan untuk datangnya, tercapainya apa yang dia lebih baik bagi seseorang tersebut. Wa anfa'u minha, dan lebih bermanfaat daripada musibah itu. Faqad imtathala amrallahi wa faza bithawab. Maka dia menjalankan perintah Allah dan sukses dengan mendapatkan pahala. Falihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita merenungi ini, akhirnya apa? Punca sikap yang muncul bagi orang beriman adalah bersabar. Supaya sabar itu muncul, Syekh itu memberikan tangganya dulu. Ingat, musibah itu akan menghasilkan apa? Pahala bila dilakukan dengan kesabaran dan mendatangkan kebaikan dari kesabaran tersebut. Basyirhum bi annahum yuwaffawna ajrahum bighairi hisab. Apa dia? Kata Allah, berikan berita gembira kepada orang yang sabar itu. Maksudnya tegese, bahasa Jawanya kan, basyirhum, berikan berita gembira kepada mereka, bi annahum, bahwasanya mereka itu yuwaffawna, akan disempurnakan, ajrahum, akan pahala mereka, bi ghairi hisab, tanpa ada hitungan dari Allah. Jadi kalau ditanya apa ibadah yang pahalanya itu tak terhitung jumlahnya? Sabar. Itu dia. Fas-sabirun humul ladzina fazu bil basyaratil 'azimah wal minhatil jasimah. Mereka akan sukses dengan
berita gembira yang besar, akan berjaya dengan berita gembira yang besar, dan hadiah yang jasimah yang besar. Nah, itu dia. Jadi ini gambaran dari Syekh ya tentang tangga untuk mencapai kesabaran ketika musibah itu datang kepada seseorang. Jadi beliau itu menguraikannya dengan cukup baik, teratur, gamblang untuk dicerna oleh siapa saja yang membacanya. Nah, seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan ya. Di kitab Nurul Dhalam, kemarin kita sudah membahas ya. Sekarang kita lihat di perkataan Syekh Ahmad Malwi ya. Enggak ada apa Ustaz? Yang buku tertinggal sini enggak ada? Ada. Situ enggak ada, Mas? Situ? Nampak. Telah Mas ya. Baik, Syekh Ahmad Al-Malwi, qala Ahmadul Malwi, ya berkata Syekh Ahmad Al-Malwi, walhamdulillah. Nah, jadi kan kemarin kita sudah membaca bait daripada nazam Syekh ya. Apa baitnya? Daripada nazam Syekh pengarang kitab Manzumah Syarah Manzumah Aqidatil Awam, Syekh Ahmad Said Ahmad Al-Marzuqi. Kata beliau, falhamdulillahil qadimil awwal wal akhiril baqi bila tahawul. Segala puji bagi Allah. Walhamdulillah. Jadi kata-kata alhamdulillah itu thamaniyatu ahruf. Ada 8 huruf ya. Alif, lam, ha, mim, dal. Lam, apa itu lagi? Ha ya. Lebih ini kayaknya. Dibilangnya 8 huruf sini kan? Biarlah. Wa abwabul jannati thamaniyah, bisa jadi ha, mim, dal, lam, alif, lam, alif, ha. Kurang pula. Berarti sesuai dengan yang ada ya. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha. Padahal Allahnya itu kan panjang. Walhamdulillahi thamaniyatu ahruf. Jadi alhamdulillah itu ada 8 huruf. Wa abwabul jannati thamaniyah. Dan pintu-pintu surga itu ada 8. Makanya ada hadis Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan. Sebelumnya Nabi mengatakan, walhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard. 2 zikir itu akan memenuhi kebaikan yang ada di antara langit dan bumi. Pintu surga itu 8. Alhamdulillah itu 8 huruf. Faman qalaha an safai qalbin, siapa yang mengucapkannya dari beningnya hati. Nah, dia mengucapkan itu dari hati yang bersih, memahami makna, memahami hakikat, memahami keagungan, dan memahami kedalaman dari kelembutan pengertian dari kata-kata alhamdulillah itu. Dibacanya itu istahaqqa thamaniyata abwabil jannah, telah berhaklah ia terhadap 8 pintu surga. Nah, itu dia. Yaitu yukhayyaru bainaha ikraman lahu, diberi pilihan ia di antara 8 pintu surga itu sebagai untuk
memuliakan bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah itu dengan kebersihan hati. Wa innama yadkhulu minal babil ladzi 'alima Allahu annahu yadkhulu minhu, dan hanyalah hamba tadi masuk dari pintu yang Allah sudah tahu bahwasanya ia akan masuk dari pintu tersebut. Walaupun dikasih pilihan, silahkan kamu, kata Allah, mau masuk dari pintu yang mana. Tapi Allah tuh sudah tahu dia tuh akan masuk dari pintu yang ini. Nah, itu dia. Sama seperti kata Allah, kaifa taraktum ibadi, kepada malaikat, bagaimana wahai malaikat kamu tinggalkan hambaku. Allah bertanya tapi Allah sudah tahu sebenarnya. Ini untuk memuliakan posisi hamba tersebut atau untuk mengecam keadaan hamba tadi. Nah, gitu. Wa qaulun nazim, perkataan penazim, al-qadimil awal. Allah itu al-qadimil awal, yang maha terdahulu, yang maha awal. Apa pula itu? Qala al-Halimi, berkata Imam al-Halimi, ma'na al-qadim, arti al-qadim itu apa? Annahul mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'un. Nah, itu dia maksudnya al-qadim tuh. Bahwasanya Allah adalah yang mawjud, yang ada, yang tidak ada bagi wujudnya Allah permulaan. Jadi kalau ditanya Allah itu ada, nah, mulai kapan pula adanya Allah? Nah, gitu. Kapan lahirnya Allah? Nah, itu dia. Allah itu qadim, tidak ada kapan lahirnya Allah dan di mana lahirnya Allah. Qadim. Wal mawjud alladzi lam yazul, dan zat yang ada, dan wal mawjud, dan zat yang mawjud itu adalah Allah yang tidak akan yazul, hilang. Nah, itu dia. Jadi Allah itu adalah zat yang mawjud, yang tidak ada bagi wujudnya permulaan, dan Allah itu adalah zat yang mawjud yang tidak akan hilang. Nah, itu dia. Wal awal, di situ ada kata awal. Huwallazi la iftitaha liwujudih. Awal itu Allah yang tidak ada pembuka, ya, pembukaan bagi wujudnya, tidak ada ya permulaan, tidak ada pembukaan, tidak ada awal, ya. Wal akhir, Allah itu zat yang akhir apa? Huwallazi la iftitama liwujud, tidak ada penutupan bagi wujudnya, enggak ada awal, enggak ada akhir. Wal baqi, Allah itu zat yang maha baqi, kekal, ad-daimul ladzi la yazul, yang terus menerus, yang tidak akan hilang. Maka dia disertakan di situ. Alhamdulillahilladzi, ya kan? Falhamdulillahi al-qadimil awal wal akhiril baqi bila tahawul. Kalau zat yang dipuji itu dia itu qadim, awal, akhir, kekal, maka kita pun senantiasalah untuk memuji zat tersebut dengan kesempurnaan sifatnya tadi. Wa ma'na bila tahawul, pengertian bila tahawul yaitu bila taghayyur, tidak akan berubah. Allah tidak berubah. Sebagaimana keadaan Allah sebelum dia menciptakan makhluknya, maka seperti itulah keadaan Allah setelah dia menciptakan makhluknya. Wa huwa tafsirun lil baqi, bila tahawul ini tak berubah ini, itu adalah tafsir dari asma Allah al-baqi tadi, kekal.
Li'anna ma'na tahawul al-intiqalu min halin ila hal, karena makna tahawul itu adalah berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Nah, ini juga melahirkan satu pemahaman akidah Ahlussunnah, kalau Allah itu kondisinya tak berubah. Dulu sebelum Allah menjadikan arasy, Allah tidak butuh kepada arasy dan tidak bertempat. Maka setelah Allah menjadikan arasy, maka posisi Allah tidak berubah ke posisi, atau posisi Allah itu tidak berubah, tetap sebagaimana sebelum dia menjadikan arasy tersebut. Nah, deh. Faidatun, satu faidah fi taqsim syai'i ila aqsam, pada pembahagian sesuatu kepada beberapa bagian. Jadi makhluk sesuatu itu yang ada, yang kita ketahui, itu terbagi kepada 4 bagian. I'lam annal asya'a ala 4 aqsam, sesuatu itu terbagi kepada 4 bagian. Syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu, sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ada sesuatu dia tak berawal tak berakhir. Wa huwa dzatullahi ta'ala wa sifatuhu, yaitu zat Allah dan sifatnya. Itu tak ada awal tak ada akhir. Wa syai'un lahu awwalun wa akhirun, sesuatu yang memiliki awal dan akhir. Apa dia? Wa huwa dzatul makhluqin wa sifatuhum, yaitu zatnya makhluk dan sifat mereka. Itu ada awal ada akhir. Makanya tak ada makhluk yang kekal abadi dari sisi ini. Wa syai'un laisa lahu awwalun wa lahu akhir, sesuatu yang ada awal, yang tidak ada awal tapi ada akhirnya. Ada sesuatu dia tuh awalnya tak ada tapi akhirnya ada. Apa dia? Wa huwa adamunal azali, yaitu keadaan tidak adanya kita pada masa azali. Tiada itu ada awalnya, tidak ada awal. Kapan berawalnya tiada? Ya kan? Tapi ada akhirnya. Ketika sesuatu ada, maka tiada itu berakhir. Itu dia. Fayantahi biwujudina, maka hilanglah tiada itu dengan adanya kita. Wa syai'un lahu awwalun wa laysa lahu akhir, sesuatu yang ada awal tapi tak ada akhir. Apa dia? Wa huwa darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Nah, jadi ini ya penjelasan dari nazam tadi dari kitab Nurul Zalam ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di bait berikutnya. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada ya. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.